Kristus. Thank you God. Haleluya. Amin. Oke. Salam dari keluarga yang jauh dari Lombok. Saya terbang itu kurang lebih 26 jam. Ya, belum termasuk transitnya, Pastor. Ya, lumayan. Jadi boyoknya nih, kalau bahasa Yunaninya itu boyok ya. Itu lumayan pegel ya. Oke, hari ini izinkan saya share dengan judul taat tanpa syarat. Katakan sama-sama, taat tanpa syarat. Ya. Karena kita biasanya taat itu bersyarat. Kalau kamu baik-baik, saya juga akan baik sama kamu. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau seandainya Tuhan uji kita untuk taat walaupun kita nggak mengerti kenapa kita harus taat. Ya, mungkin bagi anak-anak muda khususnya di sini saya lihat seringkali saya tahu generasi yang sekarang ini generasi yang sangat luar biasa ya. Yang ya saya bilang semua informasi kalian bisa dapat dengan mudah. Saya ingat zaman saya masih SMP tahun 82, 85 ya. Untuk cari informasi itu susah. Saya mesti pergi library, saya mesti pergi toko. Saya ingat ada satu toko buku dan saya harus duduk di situ pulang sekolah, naik sepeda. Dan harus cari buku-buku untuk saya bisa tahu. Sekarang only by one click ya. Satu touch gini kita udah ketemukan banyak informasi. Cuman sayangnya banyak informasi juga yang hoax, yang tidak benar. Ya, oke. Nah, taat adalah salah satu kualitas yang dimiliki oleh Tuhan kita yang luar biasa, yang namanya Yesus Kristus. Ya, jadi kalau kita berkata bahwa kita ini orang Kristen, kita harus punya jalan hidupnya Kristus. Karena Christianity itu bukan religion, tapi kekristenan itu adalah gaya hidupnya Kristus. Jadi banyak orang berkata dia Kristen, tapi dia nggak mencerminkan gaya hidupnya Kristus. Dia bukan Kristen. Amin. Setuju ya? Karena DNA kita ini udah diubah. Tuhan bilang dulu kita ini dari benih yang fana, tapi kemudian Tuhan ganti dengan benih yang kekal. Benih ilahi. Yang membuat kita bisa menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena benih itu punya satu potensi yang namanya potensi biotik. Menjadi serupa dengan induknya. Kalau kita tanam benih mangga, ya pasti kita akan menuai buah mangga. Betul ya? Ada orang berharap dia tanam benih mangga, tapi dia panen durian musangking. Itu mimpi di siang hari bolong. Ya. Loh, kalau kita ngomong ini mungkin sederhana, tapi kita lihat, kita nggak lakukan apapun, tapi kita berharap kita mendapatkan kemuliaan Kristus dan kita bisa menyatakan kemuliaan Kristus. Ini hukumnya tidak seperti itu. Ya. Jadi sepakat dengan saya bahwa ketaatan ini gaya hidupnya Kristus ya. Oke, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib, Filipi 2, ya ayat yang ke-8. Itu ayat favorit saya. Oke, kita lihat taat itu dalam bahasa Yunani adalah hupokouo. Katakan bersama saya hupokouo. Ya, memang agak susah ngomongnya ya. Jadi artinya apa? Saya suka artinya gini. Artinya itu mendengar dengan sungguh-sungguh, memahami dan melakukan. Itu arti ketaatan. Mengetahui saja tanpa kita melakukannya itu belum dapat disebut sebagai sebuah ketaatan. Amin. Ya, karena kita lihat di sini. Mendengarkan, kalau saya lebih suka dalam bahasa Inggris ya. Kalau mendengar itu ada hear. Yang kedua ada listen. Yang Tuhan maksud di sini adalah listen. Mendengar, menyimak dengan seksama. Kita bisa bayangkan kalau kita punya seorang hamba atau kita punya seorang karyawan dan kemudian kita memberikan tugas kepada dia dan dia tidak memahami dengan baik tugas itu. Dia punya willing to do. Dia punya kemauan untuk bisa melakukan. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan kita. Tapi masalahnya adalah gini, yang menjadi direction itu dia tidak pahami dengan baik. Kira-kira hasilnya bisa maksimal nggak? Nggak bisa maksimal. Ya, saya ingat ada salah satu di gereja kami di Lombok, di Mataram, itu ada salah satu full timer dari daerah timur ya. Dan mohon maaf biasanya di daerah semakin ke timur, level pendidikannya itu semakin rendah. Jadi waktu dia bergabung dengan kami, anaknya rajin, kerja apa saja oke. Tapi masalahnya gini, dia itu suka lupa. Tapi dia tidak mau mengaku bahwa dia itu suka lupa. Saya sudah bilang sama dia, kamu kalau diberikan tugas, tolong dicatat dengan baik. Nah, di dekat gereja kami itu ada pasar tradisional. Ya, satu kali dia diberikan uang 100.000 untuk belanja beberapa barang. Beli kangkung, kangkungnya terkenal ya, Lombok ya. Ada pelecing kangkung dan sebagainya. Oke, ya. Dan itu diberikan kurang lebih 10 item. Dan sudah diberitahu dengan jelas, ini setengah kilo, ini beli gini. Diberitahu sama bagian dapur dan dia bilang gini, kamu tolong catat. Enggak, dia bilang gitu.
Saya hafal semuanya. Tahu nggak? Dia pergi pasar dari jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Dia muter-muter di pasar, dia bingung. Dia mau pulang, dia lupa. Apa yang harus dia beli? Akhirnya yang dia pulang, dia kembali, orang itu sudah tunggu sayur yang dia beli itu sampai akhirnya siang itu orang terpaksa beli dari luar. Sore dia datang dan kemudian yang lucu gini. Dia cuma beli beberapa barang yang dia ingat, nggak lengkap semua. Nah, waktu saya dengar cerita ini ya dari teman ini, saya diingatkan tentang direction. Jadi segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita itu percayakah kita bahwa semuanya clear? Tadi dibilang kan, bangun Bahtera Nuh itu detail loh. 1,5 kali lapangan bola. Ya, lebarnya 2 kali kontainer saya dengar. Dengar gak? Kalian tadi dengar ya? Nah, jadi Tuhan itu membangun bait Allah pun memberikan direction sampai detail. Bayangin, kalau kita nggak nangkep apa yang Tuhan perintahkan dan kita sekedar melakukan, kira-kira Tuhan seneng nggak? Inilah yang saya bilang. Ketaatan penuh sama Tuhan itu harus disertai dengan pengenalan yang dalam. Karena banyak orang bilang dia taat, tapi sebenarnya dia sedang melakukan apa yang menurut dia baik. Bukan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Setuju ya? Nah, kita lihat di sini bahwa untuk taat itu merupakan kata kerja aktif, bukan pasif. Kita belajar satu hal begini. Faith atau iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oke? Nah, kemudian tentang iman ini dibahas oleh Rasul Paulus, tapi kemudian ditegaskan dalam kitab Yakobus oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman ini baru benar-benar iman yang sejati waktu dia diaplikasikan, dipraktekkan atau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang saya katakan ketaatan yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Banyak orang Kristen yang baik, tapi sorry to say, mereka bodoh. Karena mereka nggak tahu manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Semua yang ada di tempat ini, kita terus go to the next level. Setuju ya? Semakin dekat dengan Tuhan, kita tahu. Tentunya saya bilang kita harus tahu benar-benar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena seringkali kita terjebak. Yang kita lakukan itu lebih condong untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita semua di sini hamba Tuhan. Amin. Siapa hamba Tuhan boleh angkat tangan? Soalnya cuma ada 2 perhambaan ya. Yang satu hamba Tuhan, yang satu hamba setan. Sekali lagi saya tanya, siapa hamba Tuhan di sini? Cepat-cepat loh ya. Kalau enggak diambil sama setan. Ya, jangan main-main. Setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Nah, saya ingat begini. Satu hal kalau kita mau starting bicara tentang ketaatan adalah kita mesti check our position. Posisi kita cuma 2. Tadi saya katakan, hamba dosa atau hamba kebenaran, hamba Tuhan atau hamba daripada setan. Ya, kalau kita tidak mengerti hal ini, wah, kita nggak mungkin bisa menjadi hamba yang taat dan setia. Iya kan? Betul ya? Dan juga saya karena masih sebagai seorang pengusaha, selalu biasanya orang berhitung, menguntungkan apa enggak. Makanya starting awal itu sangat menentukan. Kita bisa finishing well atau gagal. Kita harus bisa melihat begini. Saya mau tanya, apa sih keuntungannya kalian ikut Tuhan? Ya kan? Loh, ini pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri. Karena kalau enggak di satu titik nanti kita akan argue dengan Tuhan. Kalau saya tahu gini ikut Tuhan, ya beratnya kayak gini, nggak mau saya ikut Tuhan. Ya kan? Saya mau cerita. Awal saya bertobat, ya mungkin saya persingkat aja. Nah, jadi waktu SMP singkat cerita karena kakak saya itu berdoa buat saya, ya kakak saya cewek berdoa, akhirnya saya terima Tuhan Yesus ya. Itu long story lah ya. Dan kemudian waktu saya bertobat, saya ingat SMP, saya punya seorang teman, ya sahabat lah boleh dibilang, ya. Dia itu dari lahir udah Kristen. Dan waktu dia dengar saya jadi Kristen, dia tertawakan saya. Dia bilang begini, kamu gak salah, SMP kamu terima Tuhan Yesus. Saya pikir, apa yang salah ya? Dan dia bilang dengan keras,
kamu salah. Kenapa? Karena kalau kamu ikut Tuhan Yesus, pantangannya terlalu banyak. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Zaman itu zamannya diskotik ya. SMP itu saya nakalnya SMP. Ya. Jadi pergi diskotik, pulang jam 4, jam 5 pagi itu udah biasa. Ya. Balap motor di jalan, motor pretelan itu udah motor tuh sisa batangnya aja. Stang semua. Ya. Itu semua pernah saya lakukan, break dance di jalanan dan sebagainya. Itu zaman saya break dance Pak. Ya. Jadi masih bisa. Oh juga sama Pak. Nah, nanti abis ini kita competition. Oke ya. Music, come on. Nah gitu ya, langsung ya pakai reckless dulu ya lagunya. Oke. Nah kemudian dia ngomong sama saya, kamu nggak boleh pacaran. Ya zaman itu kan, wah suka pacaran lah ya. Ya, naksir-naksiran dan sebagainya. Kamu nggak boleh karena itu dosa di hadapan Tuhan. Semua dia ungkit tentang dosa. Lama-lama ya, saya mulai down. Dan saya pikir, iya ya. Dia bilang begini, kecil disayang, muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah itu kehidupan yang paling ideal. Dan dia bilang, kamu nikmati dulu masa muda kamu. Ngapain kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, ya kan? Karena kamu ikut Tuhan bener, burdennya terlalu berat, bebannya terlalu berat. Lama-lama akhirnya saya termakan dengan apa yang dia katakan. Dan akhirnya saya mulai ninggalin persekutuan. Saya mulai ninggalin gereja, kembali ke habitat saya yang lama. Mulai lagi ya minum dan sebagainya. Sampai kemudian satu hari kita pergi, saya ingat SMP ya, masih junior high school. Kita kelulusan. Kita ada hiking, ya hiking di satu kayak hutan gitu dan di situ ada bendungan. Sore itu jam 5 semua udah pada ngumpul, semua udah naik bis kembali ke sekolah. Ternyata informasi dari para guru ada satu anak yang belum kembali. Dicari-cari sampai jam 6:30, ditemukan dia meninggal karena jatuh di dalam bendungan dan kepalanya terbentur pusaran air. Ya, jadi ada dinding beton itu, kepalanya terbentur di situ pecah. Tahu nggak saudara, siapa dia? Teman saya itu. Dan waktu kemudian dia ditaruh di rumah, ya di rumahnya dia, itu masih pakai dipan kayu karena mendadak ya. Itu sorry to say ya, itu darah itu di mana-mana karena kepalanya itu pecah. Saya itu enggak pernah takut orang mati karena buat saya lebih takut orang hidup daripada orang mati. Ya, orang mati bisa ngapain coba? Ya kan? Masa di toel dia bisa balas? Enggak kan? Gitu. Kalau yang kayak kalian gini di toel gitu bisa ngantem kan? Bisa ngantem balik. Lebih ngeri lagi kan. Nah, cuman waktu itu saya mau masuk kan teman-teman semua diajak ke rumah duka gitu. Itu dengkul saya itu engselnya enggak kompak ya. Lemas saja gitu. Saya bisa tiba-tiba itu rasa takut, saya ingat semua yang dia katakan. Kamu masih muda, ngapain kamu sungguh-sungguh sama Tuhan? Ya kan? Di situ Roh Kudus ngomong sama saya. Memang kamu tahu tentang hari esok? Kamu nggak tahu apapun. Bahkan sejam di depan kamu pun kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah mengerti tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah terima itu. Saya yakin itu. Tapi saya coba deny, saya coba lari, ya kan? Karena pengaruh dari teman yang rohani dalam tanda petik. Dia dari lahir loh. Saya itu baru beberapa bulan kenal Tuhan. Dan influence dia begitu kuat. Tapi hari itu, Tuhan jamah saya. Di rumah duka itu, Tuhan ingatkan saya. Kamu itu berharga di mataku. Sebuah pembelajaran yang sederhana. Dan itu membuat saya kemudian mengambil satu keputusan. Hidup saya milik Kristus. Sekarang sampai selama-lamanya. Ya, enggak gampang. Memang ada banyak proses yang terjadi. Tapi disitulah saya mulai belajar untuk taat kepada Tuhan yang sungguh amat baik. Saya komitmen menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Dan saya tahu ada harga yang harus dibayar. Dan saya mau belajar di situ. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-6. 15 sampai 18. Oke? Saya mesti minggir sedikit ya. It's okay. Bisa baca semua? Bisa ya? Karena udah sekolah semua ya. Kalau enggak bisa baca, enggak tahu hurufnya apa. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Oke? Ayat 16. Oke,
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Wow, ayat yang 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selama kita belum membuat satu decision dalam kehidupan kita, bahwa Yesus itu menjadi Lord, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, Kurios, penguasa tunggal, seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita sudah terjual dan itu menjadi milik daripada Kristus. Dan kita harus tahu, kita bukan bos, kita semua hamba. Coba lihat hamba-hamba kebenaran di kiri kanan saudara. Bilang sama dia, kamu hamba kebenaran, oke? Jujur aja saya agak kedinginan. Iya, soalnya kalau di Lombok itu panas, Pastor. Ya, oke. Nah, kembali saya bilang di sini ada hal yang menarik di sini. Ada dua perhambaan kan. Siapapun yang Anda pilih, Anda mau tidak mau dituntut untuk taat. Nah, kita harus sadar bahwa Tuhan menuntut kita juga untuk taat kepada Dia. Taat tanpa syarat. Kendalanya adalah seringkali kita menggunakan logika kita berpikir. Nah, ini yang saya katakan. Cukup sulit bagi kita untuk bisa mengerti. Karena kalau kita bicara faith itu beyond logic. Melampaui semua kemampuan manusia berpikir. Setuju ya? Kalau segala sesuatu masih bisa kita nalar dengan pikiran kita, itu bukan faith. Karena firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita semua punya pengharapan dalam kehidupan ini. Amin. Ya, hidup kita lebih baik, kita punya masa depan yang lebih cerah dan sebagainya, everything, ya. Dan faith inilah yang bisa membawa kita kepada penggenapan. Tapi sekali lagi saya bilang, not our dream, tapi God's dream dalam hidup setiap kita. Jadi waktu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, kita harus siap. Tuhan mau bentuk kita seperti apa, kita harus siap. Kalau kita nggak siap, berarti kita nggak mungkin bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Very simple, sederhana sekali, ya. Jadi hari ini buat anak-anak muda yang ada di tempat ini, kalian adalah generasi yang luar biasa. Amin. Karena ada benih ilahi. Orang bilang bagaimana kita bisa menjadi serupa? Bukan kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan Pentekost, betul ya? Dan saya percaya sampai dengan hari ini Roh Kudus masih tetap ada di dalam hati dan pikiran setiap orang percaya. The problem is kita nggak pernah communicate dengan Dia. Kita nggak pernah build relationship dengan Roh Kudus. Kenapa? Kita pakai pikiran kita yang sangat terbatas. Inilah yang akan membedakan manusia yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Waktu kita mulai punya pikiran Kristus, punya perasaan Kristus, punya kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Ini akan membedakan kita dengan dunia. Makanya saya bilang sangat disayangkan. Kalau dunia berkata nggak bisa, anak Tuhan juga bilang nggak bisa. Justru saya bilang, di saat keadaan yang paling sulit dalam kehidupan kita, itu kualitas ilahi itu akan muncul. Amin. Melalui apa? Taat, saudara. Taat tanpa syarat. Kita melihat seorang tokoh. Kalau dalam perjanjian lama yang saya angkat topi buat dia. Namanya Abraham. Ya, kalian pasti sudah tahu semua cerita tentang Abraham. Abraham ini bertemu dengan Allah dan kemudian Tuhan cuma bilang begini, keluar kamu dari Ur Kasdim. Jalan kemana nggak tahu. Kalau saya pelajari psikologi ya, secara psikologi ya, kondisi psikologi daripada Abraham ini unik sekali. Dia nggak pernah ada ayat bilang dia berbantah-bantah sama Tuhan tuh. Tuhan, saya mesti kemana? Enggak. Bawa seluruh keluargamu, tinggalkan Ur Kasdim. Dan dia cuma berjalan aja. Setiap hari dia cuma dengar direction dari Tuhan. Loh saya bilang nggak gampang. Setuju ya? Gini loh, kalau kita buat satu plan, mungkin kita buat plan 6 bulan ke depan, setahun, 5 tahun, 10 tahun. Betul? Ya kan? Nah, bisa nggak kita ada di posisi Abraham? Nggak tahu apa-apa, cuman percaya.
iman itu mungkin buat orang dunia bilang gila. Tapi ya memang dunia bilang kita gila. Tapi kita punya Tuhan yang waras. Kenapa? Karena dia mengukur bukan dengan kemampuan kita. Dia ukur dengan kemampuannya dia. Kalau dia bilang bisa, dia bisa lakukan apa saja dalam hidup kita. Kejadian 22 itu saya sangat diberkati. Abraham 25 tahun kira-kira, ya. Ya sebelum itu Tuhan bilang begini sama dia, Bram, Tuhan itu unik ya. Kayaknya suka bercanda gitu. Dia lagi berharap punya keturunan. 75 tahun kira-kira, gak punya keturunan. Istrinya sudah mati haid, gak mungkin hamil. Tuhan satu kali bilang sama Bram, Bram keluar Bram. Ngapain? Lihat ke langit. Abraham lihat ke langit. Terus Tuhan bilang ngapain? Hitung semua bintang yang ada di langit. Hah? Saya tanya gini, kalau zaman kayak kita sekarang ini, Tuhan panggil gini, keluar ya, lihat bintang di langit, hitung semuanya. Mungkin kita pikir setan tuh yang ngomong sama kita. Loh serius nih? Bener kan? Ini gak masuk akal. Loh, saya bilang itulah Tuhan saudara dan saya. Dan Tuhan memberikan satu big vision buat Abraham. Kamu tahu gak? Keturunan kamu akan seperti itu. Gak cukup sampai di situ. Ke pantai yuk Bram. Jalan-jalan di pantai, hitung pasir. Emang tukang bangunan? Berapa truk, berapa rate gitu? Enggak kan? Suruh hitung pasir. Gak mungkin Abraham bilang. Seperti itu nanti keturunan kamu. Waktu dia dapat vision itu, dia gak punya anak, gak punya pengharapan bisa punya anak. Oke? Nah sementara waktu berjalan, ngobrol dong dia sama Sarah. Say, ya. Bahasa gaulnya lah. Say, Tuhan ngomong. Kita punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Kira-kira Sarah ngomong apa? Suami saya ini udah mulai gila. Halusinasi. Ya, halu dia. Ya, mungkin kurang apa namanya? Kurang oksigen. Ya. Nah, kita lihat dalam proses penantian apa yang dilakukan oleh Sarai. Dia kasihan sama suaminya kan? Pengen tolong, pengen nolong. Udah dia bawa hambanya yang namanya Hagar. Udah. Mungkin lewat Hagar kita bisa punya keturunan. Akhirnya Abraham nurut sama istrinya kan? Mestinya dia tahu bahwa yang bakal melahirkan keturunan dari istri yang sah, yang bernama Sarah. Kesalahan kecil karena kurang peka dan dia nggak konfirmasi sama Tuhan, buat masalah Ismail lahir. Betul ya? Nah, apakah cerita berhenti? Enggak. Sampai kemudian Ishak benar-benar lahir. Ini anak perjanjian. Wow. Happy banget kan? Dapat anak perjanjian. Mimpi itu muncul lagi. Walaupun mungkin baru satu anak, ya dua anak tapi satu anak perjanjian. Bintang di langit, pasir di laut. Oke. Usia bertambah. Ishak kemudian semakin besar. Satu kali Tuhan ngomong dalam Kejadian 22. Judulnya keren nih. Kejadian 22, oke. Judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Enggak ada satu manusia pun, kalau kita juga sebagai orang percaya, yang tidak melewati ujian. Jadi mimpi kalau kita ada di comfort zone. Kita semua ini adalah warrior. Amin. Lebih daripada pemenang. Enggak ada pemenang yang lewat peperangan. Enggak ada. Saya menang nih. Dalam acara apa? Lomba apa? Pertandingan apa? Kompetisi? Enggak ada. Saya cuma di rumah doang. Loh, itu halu beneran tuh. Ya kan? Something wrong. Itu otaknya problem tuh. Mungkin agak sedikit kurang 5 ons. Iya kan? Enggak ada. Orang mesti benar-benar masuk dalam kompetisi pertandingan baru kemudian dia bisa layak, dia dapat medali atau dapat sesuatu. Enggak bisa. Semua lewat ujian. Dan kepercayaan untuk Abraham ini diuji itu enggak main-main. Tuhan ngomong sama dia, Kejadian 22. Saya baca aja ya. Enggak ada di sini, enggak ada ya. Jadi jangan bingung, oke? Ya, saya kadang-kadang kalau lagi gini nih tiba-tiba muncul sesuatu, mohon maaf ya. Ini pendeta akhir zaman. Oke. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Ini komunikasi yang luar biasa ya. Serius ya, saya bilang, enggak gampang loh orang komunikasi sama Tuhan. Tapi Abraham dapat favor. Dia nggak mati itu di hadapan Tuhan, padahal Allah itu api yang menghanguskan. Oke? Nah, kemudian firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu." Ismail nggak dihitung.
Ini panjang ceritanya nih kalau saya mau cerita ya, tapi nggak ada waktu ya. Kalau nggak kita pulangnya besok, mau nggak? Kalau mau pulang besok saya ceritain semuanya. Oke, saya juga nggak mau. Ya, capek tau ngomong. Ya kan? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yaitu Ishak, jelas namanya. Ishak, not Ismail. Ya. Dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Kita lihat, Abraham ini membangun rasa hormat dia juga dengan mempersembahkan korban. Dia tahu bagaimana cara mempersembahkan korban bakaran. Seorang bapak diperintahkan sama Tuhannya untuk membunuh anaknya sendiri. Saya mau tanya, kalau kita dapat direction kayak gitu, kita mau taat nggak? Enggak, kita ngobrol aja nih. Ya mumpung enggak, ini kita ngobrol aja. Kira-kira nih, kalau kita jadi Abraham, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Oh, komplain pasti. Dan mungkin kita bisa marah-marah sama Tuhan. Tuhan apa ini? Tuhan yang berjanji loh, baru punya satu keturunan. Keturunannya diminta. Bukan dimintanya gini, oh mati dia lagi tidur kemudian mati gitu ya kan. Ayah udah sedih lah ya gitu ya. Tapi ini ayahnya harus mempersembahkan anaknya sendiri jadi korban bakaran. Kakinya harus dipatahkan. Ditaruh di mezbah. Jantungnya ditusuk dengan pisau supaya mati beneran. Dan kemudian dibakar dengan api. Jadi persembahan. Aduh, saya bilang. Sometimes kita kalau baca Alkitab itu kan kita baca sambil lalu kan. Makanya saya bilang, not only hear but listen. Masuk di dalam cerita itu. Lihat apa yang Abraham sedang alami. Apakah perintah itu mudah buat dia? Gak pernah mudah. Kenapa Tuhan memberikan kita ujian yang kadang-kadang melampaui kekuatan kita? Untuk menunjukkan supaya kita jangan sombong. Kalau kita berhasil, semua bukan karena kita, semua karena kuasa Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kalian ngadapin masalah yang besar, it's okay. Amin. It's okay. Tuhan kita jauh lebih hebat daripada semua yang dapat kita bayangkan dan kita pikirkan. Amin. Nah, cuman taat ini jadi salah satu jalan masuk untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Bukan untuk kita loh. Untuk menyatakan bahwa dia Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Lihat. Abraham mikir. Anaknya dibawa ke tempat yang cukup jauh. Bawa ke atas gunung. Namanya Moria. Persembahkan. Semua kata-kata ini kalau kita baca satu persatu. Saudara. Makin ke belakang. Semakin berat tantangannya. Saya suka ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya itu dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Abraham yang lakukan itu sendiri. Waktu dia belah kayu, kebayang gak kira-kira? Nanti di atas kayu, susunan tumpukan kayu inilah anaknya akan dibunuh dan kemudian akan dibakar. Kalau saya jadi bapak, saya buang kayu itu, saya lari. Gak mungkin saya persembahkan Davus. Iya kan? Gak mungkin. You see? Iya kan? Sejahat-jahatnya saya sama jadi masa saya tega, coba bayangin. Anaknya lucu gitu kan ya kan? Ya kan, coba lihat deh. Dia gini belum apa udah gayanya gini udah ya. James Bond gitu, siap nembak bapaknya. Saya lihat ini keren banget, luar biasa. Nah kemudian apa? Dia gak pakai nolak. Langsung dia semua lakukan itu semua. Dia siapkan semuanya. Keesokan harinya pagi-pagi dia gak nunda. Nah ini yang saya bilang. Kita mau belajar. Jadi seperti Abraham. Atau jadi seperti Yunus. Ya kan? Oke. Nah sudah dibawa sampai di gunung kurang lebih 3 hari. Naiklah mereka, sebelum naik. Abraham bicara sama bujangnya. Kalian berdua tunggu sini ya. Kami berdua akan naik ke atas gunung. Mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan kami akan kembali. Ini saya gak usah baca semua. Nanti lama. Benar kalian gak pulang. Oke. Jadi dengar aja ceritanya. Nah kemudian apa yang terjadi? Kenapa Abraham bisa ngomong kami akan kembali? Bukankah Ishak pasti mati? Lo perintah Tuhan itu jelas loh. Clear. Persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Bayangin, dia naik ke atas, Ishak ngomong sama bapaknya, "Pa,
Ini semua sudah siap, kayu semua di atas. Mana korbannya? Abraham gak jawab. Abraham cuma diam. Mereka terus naik. Semakin tinggi. Tahu gak? Semakin tinggi, semakin sedikit waktu Abraham untuk bisa bersama dengan anaknya. Yang engkau kasihi, kata Tuhan. Jadi Abraham ini punya deep relationship dengan anaknya. Dia sangat sayang, bayangin. Kalau ada sesuatu yang paling kita sayang dalam kehidupan kita, Tuhan minta. Bisa gak kita taat tanpa syarat? Ya kalau Tuhan minta barang-barang yang udah kita gak pakai, ambil aja. Ya kan gitu ya. Ya ambil aja Tuhan. Tuhan gak minta, gua kasih Tuhan. Udah mau double, I give it to you all. Ya kan gitu. Bayangin yang paling Anda sukai, Tuhan minta. Sama dengan Tuhan minta. Kenapa? Udah jangan mancing-mancing ya. Pembicara bisa haus dan lapar. Oke. Ya, jadi sampai di atas itu, ya kan. Kemudian kita lihat kronologis ceritanya. Abraham dibantu dengan Ishak mulai menata mezbah itu. Dan jangan lupa, Ishak itu dari kecil ikut papanya. Dia tahu persembahan korban itu seperti apa, dia tahu jelas. Sampai kemudian Ishak tanya lagi, "Pak, mana korbannya?" Kakinya diikat sama bapaknya. Tangannya diikat sama bapaknya. Kira-kira Ishak tahu nggak korban yang dimaksud itu siapa? Dia tahu. Dia bukan idiot. Waktu dia dibaringkan di atas altar, dia tahu dia adalah korban yang harus dipersembahkan. Menarik untuk kita telusuri cerita ini. Ishak nggak komplain. Dia tahu dia bakal mati. Halo, saya bilang ini bapak sama anak punya kualitas yang luar biasa. Ishak nggak komplain, nggak teriak. Oh, waktu itu Abraham umurnya hampir 100 tahun. Bisa nggak? Itu tebing tinggi. Dia bilang bapak gue udah mulai gila nih. Ya kan? Gitu. Ngajakin berantem. Menang anaknya pasti. Ishak bisa lakukan itu? Dia bisa lakukan. Tapi dia nggak ngomong sepatah kata. Bapaknya juga tidak ngomong sepatah kata apapun. Dia cuma ikut apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Sesuatu yang gila, yang nggak masuk akal. Finally kita lihat. Sudah dibaringkan, diikat. Kemudian tanpa ragu dikatakan Abraham mengambil belati. Dia mau hujamkan itu ke jantung daripada anaknya. Surga intervensi. Stop. Jangan kamu apa-apakan anak itu. Aku sudah tahu sekarang hatimu seperti apa. Loh, banyak orang bilang cinta sama Tuhan loh. Saya percaya kita semua dalam ruangan ini mengasihi Tuhan. Betul? Saya mau tanya, kalau Tuhan uji, siap gak kita? Halo, kita bukan anak-anak gampang loh. Amin. Jadi kalau saya bangun anak-anak muda dengan pengertian kita radical for Christ. Totally, benar-benar submission ada di bawah misinya Tuhan, bukan di bawah misinya kita. Sub itu di bawah, mission itu misi, oke? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita harus tunduk, bukan untuk misi dan mimpi kita, tapi misi dan mimpinya Tuhan. Ini akan membuat kita jadi berbeda. Kita lihat, akhirnya apa? Tiba-tiba Abraham bisa dengar suara. Ada kambing jantan yang tanduknya nyangkut di belukar. Memang itu sudah dipersiapkan sama Tuhan. Percayalah, ketaatan itu pasti akan menghasilkan kualitas dan juga pasti ada buah yang kita bisa nikmati. Dan kemudian Tuhan ngomong direct kepada Abraham. Karena engkau melakukan ini semua, kamu taat. Karena kamu, orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Orang yang memberkati kamu akan diberkati. Karena apa? Abraham. Banyak orang bilang ini, saya ingin seperti Abraham. Melalui saya, keluarga saya diberkati. Melalui saya, semua komunitas saya diberkati. Yes, lewat dulu proses ini. Amin.
Mungkin kita siang ini kita coba review. Apa sih yang paling berat yang kita hadapi hari-hari ini? Mau nggak kita benar-benar komit? Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Amin. Kita nggak kompromi. Nggak pakai akal sehat kita. Nggak. Cuman pakai apa? Our faith. Melihat, punya pengharapan, sesuatu yang belum kita lihat dengan mata kita. Tapi kita tahu itu perintah Tuhan. Dan itu harus terjadi. Wow. Nggak perlu orang banyak untuk menggegerkan dunia. Soekarno cuma bilang, berikan aku 10 orang. Anak-anak muda yang benar-benar radikal, benar-benar mengerti visi. Dunia ini akan aku goncangkan. Di sini lebih daripada 10 orang. Saya bisa bilang, seluruh Toronto ini, bahkan seluruh Kanada ini bisa digoncangkan. Karena kita mau bayar harga. Amin. Taat itu orang ngomong taat, dengar firman Tuhan, baca, renungkan, menyembah. Saya nggak reject. Saya bilang gitu, yang harus kita lakukan membangun keintiman. Tapi kalau kita nggak pernah open, membuka telinga kita benar-benar, apa sih yang menjadi direction Tuhan, perintah Tuhan yang spesifik buat kita, bukan secara umum. Saya menangkap sesuatu secara pribadi, apa yang Tuhan mau. Karena saya tahu saya hamba Tuhan. Hamba ini harus tunduk dan benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhannya. Sayangnya banyak orang berkata saya hamba Tuhan, tapi yang dia dengarkan bukan suara Tuhan. Dia dengarkan suara hati nuraninya sendiri. Dia dengarkan pikirannya sendiri. Saya ingin jadi seperti ini, saya ingin jadi seperti ini. Semua itu kesia-siaan. Amin. Setuju? Ya. Saya mau cerita lagi boleh? Saya ini suka cerita nih Bu Ami, ya, maaf ya. Aduh, saya pendongeng ya. Oke, nah satu kali saya waktu itu bergabung dengan, masih namanya Betani waktu itu di Mataram. Ya, saya bergabung, gembalanya Pastor Roni Daud Simeon yang nyanyi lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Pernah dengar ya? Kan seperti rusa itu banyak ya. Seperti rusa. Jadi kalau nyanyi gitu, seperti rusa yang mana nih? Seperti rusa Roni Daud Simeon. Oh udah tahu, pemain musik udah tahu ya. Lagunya oh ini berarti gitu. Ya. Jadi keren banget ya. Nah, saya itu melayani, pernah jadi youth pastor, music pastor pernah ya. Jadi saya juga saya worship leader dan Pak Roni pengkhotbah ya. Selalu. Dan kemudian satu kali saya ingat tahun 2004 ya. Pak Arifin, gembala senior kami, memberikan instruksi semua gembala-gembala yang ada kembali ke daerah asal. Pak Roni berasal dari Tretes, ya dari Jawa Timur, dia harus kembali, dia kembali ke Malang. Masalahnya adalah nggak ada pengganti. Sempat ya kekosongan ya. Dan satu kali Pak Roni panggil saya di ruangan, yang jadi ruangan gembala saya sekarang. Itu ngobrol berdua, karena kami sangat akrab, ya dia sudah seperti kakak saya sendiri. Saya sangat hormat kepada beliau. Dan kemudian dia bilang begini, kita sudah putuskan, semua penatua juga, Pak Arifin, Pak Frankie dan semua udah memutuskan pengganti saya di Lombok. Wah saya bilang, siapa? Karena saya tahu Pak Roni itu seminggu di Lombok, minggu depannya ada di Malang, minggu berikutnya di Lombok. Kan capek, lelah kan gitu. Saya bilang, aduh melelahkan. Dan dia bilang sama saya begini, kita sudah temukan calon ya pengganti saya untuk di Mataram. Wah saya mulai sebutin ya. Dan Pak Roni ngomong sama saya berdua, kamu kenal baik orang ini. Wah saya sebutin nama teman-teman pendeta semua kan. Ya ini bukan gitu. Itu memang kadang-kadang pemimpin suka gitu ya. Iseng ya. Dia nggak tahu dia ngikut yang tadi itu Abraham keluar dari tenda gitu ya. Untung dia nggak suruh saya gitu ya. Lihat ke langit gitu ngapain? Kamu lihat UFO nggak? Itu problem, something wrong gitu. Ya. Dan kemudian saya sebutin semua nama pendeta enggak. Dan kemudian dia akhirnya ngomong gini, siapa saya bilang? Kak Roni siapa? Dia bilang gitu. Ini orang yang ada di depan saya. Saya kan langsung tolak-toleh. Cuma kita berdua. Dan saya langsung bilang gini, saya bilang, no. Saya langsung bilang enggak. Karena waktu itu kami masih proses recovery bisnis. Saya bankrupt 7 tahun. Ya habis semua karena ditipu oleh orang. Ya bisnis dari papa saya itu ditipu. Ya karena saya anaknya, ya ketiban juga. Ya. Nah kemudian saya bilang enggak, saya enggak mau. 1 tahun kira-kira saya tolak untuk jadi gembala. Selalu saya punya reason ya. Nah singkat cerita sampai satu kali saya itu udah bener-bener, saya itu janji sama Tuhan ya Pastor. Jadi apa saja yang Tuhan mau dalam hidup saya, Tuhan berhak menerimanya dari saya. Selama 1 tahun itu saya gundah, saya melihat kemampuan saya nggak mungkin ya. Saya itu
Sorry itu sih, ya saya bersyukur anak-anak saya bisa S1, saya ini S3, SD, SMP, SMA. Saya nggak sempat kuliah, ya karena ya long story ya. Dan kemudian saya bukan lulusan sekolah teologi ya. Waktu itu jemaat yang harus digembalakan sekitar 250 orang. Dan itu wow, buat saya, wah saya dampingi Pastor Roni waktu itu berat, Pastor Ferdi. Ya. Jadi saya juga melihat banyak serangan kan. Ya kan gembala itu kan seringkali apa yang diperbuat tuh disorotin ya. Benar bisa salah, ya salah juga bisa benar kan gitu. Jadi, saya lihat benar-benar nggak mudah. Terus saya yang nggak punya background pelayanan sama sekali, maksudnya sekolah Alkitab dan sebagainya, saya jadi gembala. I said no, saya nggak mau. Terus saya tolak, nggak bisa. Pokoknya apapun reasonnya saya pengen. Saya bilang, Pak Noni suruh saya buat apa saja pelayanan, saya akan lakukan. Tapi untuk jadi gembala, enggak. Ya singkat cerita 1 tahun kemudian, saya itu setiap kali berdoa, itu Tuhan ingatkan, bukankah kamu ini hambaku? Bukankah kamu pernah bilang apa saja yang aku minta dari kehidupan kamu, kamu mau memberikannya? Tapi saya bilang bukan yang ini Tuhan. Serius, saya bilang, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan yang lain oke, Tuhan please Tuhan, yang ini jangan. Bayangin saudara, itu serigala berbulu domba, banyak. Kayak domba, tato gigit kan gitu. Terus kita tetanus kan gitu. Ya kan, problem. Waduh saya ngelihat itu, waduh. Saya waktu itu masih sekitar 30-an tahun, ya diaken-diaken kami itu ada yang 2 kali lipat umurnya saya, senior-senior kan gitu. Dan saya itu lagi bankrupt, belum recovery dari bisnis. Bagaimana mungkin saya bisa mengembalakan orang-orang yang secara ekonomi lebih mapan, dan mereka lebih tua usianya daripada saya. Siapa kamu? Ya kan, saya lahir besar itu di Lombok. Jadi mereka tahu background saya seperti apa, zaman saya sekolah saya nakalnya seperti apa. Mereka tahu, dia ini break dancer nih, ini dulu diskotik nih, keluar masuk pub, waduh, semua masa lalu itu diungkit semua. Terus gimana mau jadi gembala? Gembala ini harus suci kan gitu kan ya, semua putih semua kan gitu. Ya kaos kaki juga harus putih, ini saya salah, pakai kaos kaki hitam. Ya, semuanya salah gitu, wah harus kelihatan kudus, holy gitu. I'm not, saya bukan, jauh, far away, jauh dari situ. Waduh itu benar-benar. Tapi setiap kali saya doa, Tuhan ngomong gini, waktunya kamu melangkah. Wow, itu gak mudah. Saya harus ngomong jujur ya, taat itu gak mudah. Amin. Kalau orang ngomong, taat aja gini. Udahlah, kalau konselor ngomong kayak gitu, saya bilang gini, kamu masuk dalam kehidupannya dia. Kamu coba selami. Jangan judgmental. Oke, kita mesti punya empati juga kan. Lihat, kita mau bangun orang gak bisa main. Saya dulu bisa. Gak bisa, setiap orang beda-beda. Amin. Ya penatua-penatua datang. Saya dulu umur kamu juga saya sudah jadi gembala. Ya kamu, saya bilang enak aja. Kamu sama saya, kamu wajahnya jelek, saya mau kayak kamu gitu kan. Rugi kan gitu. Wah, kalau dia cakep, dia keren gitu terus kayak saya gitu, still oke lah, oke ya, oke cincai lah ya toh. Ini enggak sudah dia. Saya bilang 1 year, 1 tahun. Saya jujur saya bilang, saya stres. Ini istri saya juga ngomong gini sampai one day dia bilang, ya nggak apa-apa lah kalau Tuhan memang panggil kamu jadi gembala, tapi saya nggak mau dipanggil ibu gembala. Bayangin. Serius. Ya kan. Saya bilang, itu mulai iseng saya keluar. Apa saya perlu cari ibu gembala khusus? Dijauhkan itu daripadaku, saudara. Gembala istrinya 2, langsung. Itu petir dari langit itu Thor turun, saudara. Digetok pakai palunya dia. Bayangin, ya kan. Waduh, tapi one day saya udah tahu, saya nggak bisa mundur. Saya telepon Pak Arifin. Saya ingat sore itu, saya sudah stres, depresi saya. Kenapa selalu saya gitu? 1 tahun, saya berharap dalam 1 tahun itu ada pengganti kan gitu. Saya waktu itu masih pendeta muda sih. Syaratnya kan sebenarnya belum boleh mengembalakan jemaat dalam jumlah sekian, ada aturan GBI. Wah, saya jauh dari kualifikasi. Sekolah Alkitab, semua enggak. Aduh, saya bilang, I'm not qualified. Jadi jauh gitu. Nah, saya telepon Pak Arifin. Saya ingat, beliau itu orang tua rohani yang sangat wise. Benar-benar, saya banyak belajar dari beliau. Dan waktu saya ngomong, Pak, tolong dong kirimkan gembala. Ya kan, bukankah di lembah pujian di Bali itu banyak pendeta-pendeta, waktu ada Pastor Kris Manusama, ada, itu kan orang-orang hebat-hebat semua itu. Ya enggak nginjek bumi kan kalau lagi penyembahan. Ya kan gitu, dia bisa terbang nggak pakai sayap, naik 5 cm, 10 cm gitu. Ya kan, kenal Pastor Kris Manusama kan? Ya kan, waduh itu my senior itu luar biasa. Nah kemudian kenapa nggak mereka gitu kan gitu. Dan Pak Arifin cuma ngomong gini, kita semua udah berdoa, kamu orangnya. Bayangin, kamu orangnya, terima warisan.
Enak kan gitu. Ya udah, ini kamu harus jadi gembala. Dan saya bilang gini, Pak, sorry itu sih, saya nggak mampu Pak. Tahu nggak? Pak Arifin tuh ketawa kayak holy laughter. Dia ketawa di telepon, ketawa gitu. Sampai saya bingung. Terus Pak Arifin cuma ngomong gini, nama akrab ya Yoyo kan, gitu. Yoyo kamu tahu nggak? Saya juga nggak mampu mengembalakan di lembah pujian. What? Waktu itu jemaat di lembah pujiannya 8.500. Sudah bayangin, nggak mampu. Udah sekian tahun Pak Arifin mengembalakan. Saya bilang, loh kok bisa? Iya saya nggak mampu. Kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Kalau kamu berpikir kamu ukur dengan kemampuan kamu nggak akan pernah melangkah. Kamu cuma perlu taat. Amin. Tuh, Hendrik dengerin. Siapa? Hendrik apa Sinclair? I don't know ya. Saya main tunjuk aja pokoknya. Ya, biar ngerasain kayak saya rasakan gitu. Iya. Nah, kemudian itu mengunci semua jalan mundur saya, Pastor. Saya bilang enggak, saya pernah bilang gini, my life is belong to you. Ngomong kan gampang kan? Wah, Tuhan kau segala-galanya gitu. Waktu itu Tuhan cuma begini, benar gua segala-galanya buat kamu. Benar kamu mau serahkan hidup kamu? Saya bilang, iya. Tapi jangan yang ini. Kan masih terus, waduh saya takut. Jujur ya saya takut. Bayangin, saya mimpin pujian di awal-awal itu. Mimpin pujian ya. Jemaat. Satu pun gak ada yang mau ikut nyanyi. Serius. Loh, mereka diam, mereka cuma ngeliatin sinis gitu. Kenapa? Habis itu saya turun dari panggung. Salah satu orang tua datang samperin saya langsung ngomong direct gini. Ngomongnya gitu, ya kan? Saya punya nama kan? Dan dia tahu nama saya. Dia cuma kamu tahu nggak gitu? Kamu itu batu sandungan buat kami. Kamu sudah bangkrut. Nggak usah sok sukacita di panggung. My goodness. Asik banget tuh. Langsung ngomong gitu, direct ke saya gitu, lihat saya gitu, dengan muka marah gitu ya. Gitu. Kamu tahu nggak? Maksudnya orang yang ada di panggung tuh kalau itu harus orang-orang suci, orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang gini. Kamu siapa? Kamu bangkrut. You know? Dan itu buat saya merasa gini, I'm nothing. Tapi saya belajar sesuatu gini, memang ketaatan itu harus diuji. Dan saya cuman, waktu itu saya pulang, saya ngomong sama istri saya, ya dari Pak Arifin. Saya bilang, Tuhan bicara melalui Pak Arifin seperti ini. Go ahead, jalan aja. Tahu nggak, gelap semuanya di depan saya. Serius nih. Saya takut, karena saya masih ngurus kerjaan, ya kan, masih recovery, ya kan. Pekerjaan saya di luar pulau. Saya mesti satu minggu itu kira-kira dari Senin sampai Sabtu saya mesti ada di luar kota. Terus saya kembali untuk weekday dengan keluarga, ngurusin gereja. Yang notabene beberapa jemaatnya itu giginya tajam-tajam tuh. Ya saya bilang, ya kan. Serius sih. Waduh, kamu siapa? Pak Roni 13 tahun mengembalakan, punya karisma yang luar biasa, disangka di saya. Saya siapa? Gitu. Semua saya nilai dengan diri saya. Tapi saya belajar satu hal gini. Waktu kita melangkah dalam ketaatan, sisanya itu Tuhan yang akan lakukan. Amin, saudara. Amin. Enggak perlu bela diri kita sendiri. Dan saya cuma jalan waktu itu, saya cuma begini, Tuhan, kalau Engkau suruh saya jalan. Tapi jangan pernah tinggalkan saya. Jangan pernah tinggalkan saya. Saya butuh Engkau benar. Dan saya nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Kasih karunia Tuhan, tahun ini 17 tahun saya mengembalakan. Semua by His grace. Serius. Dan saya bilang Tuhan keren banget, luar biasa. Nah sekarang saya mau kembali. Kita seringkali bilang kita mau taat sama Tuhan kan. Betul ya? Karena kalau kita gak mau taat, selalu saya bilang gini. Kalau memang kamu pikir, kamu ikut Tuhan, kamu gak ada dapat sesuatu. Lebih bagus dari sekarang. Kamu putuskan untuk tinggalkan Tuhan. Ini kan gembala yang gila ngomong kayak gini. Ya kan? Tapi saya bilang gini, layak gak kita mempermainkan Tuhan? Layak gak? Tuhan matinya serius buat kita. Total. Dia serahkan nyawanya. Iblis gak bisa ambil nyawanya Tuhan kalau dia gak serahkan nyawanya. Iblis tuh levelnya jauh lebih rendah daripada Tuhan. Setuju? Kita tahu sejarahnya Lucifer. Cuman malaikat yang diciptakan dengan perkataan kok. Tuhan, dia yang punya segala sesuatu. Nah kalau dia panggil saudara dan dia panggil setiap kita. Itu satu anugerah yang luar biasa. Jadi jangan main-main dengan panggilan. Amin. Saya gak tahu apa yang Anda pikirkan hari ini. Saya gak tahu apa yang, saya dengan Tuhan ini gini-gini. Enggak, udah. Lebih bagus kita bodoh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Karena Tuhan akan berikan hikmat. Saya jalan tiap hari itu saya cuma dituntun sama Tuhan kok. Dan tahukah saudara bahwa Roh Kudus itu gak pernah berhenti bicara buat kita setiap hari.
Cuman sekali lagi saya bilang gini, kita nggak peka. Karena kita lebih banyak mengandalkan pikiran kita sendiri. Mungkin Anda kuliah cum laude, Anda mungkin jenius mungkin gini. Tapi saya bilang gini, semua ada keterbatasan. Kalau Tuhan mau buat sesuatu dalam kehidupan kita, saya cuma bilang begini, kapan miracle happen? Waktu kronosnya manusia. Dan kemudian Tuhan masuk dengan kairosnya dalam waktu kronosnya kita. Mujizat terjadi. Apa yang gak mungkin? Pasti mungkin, saudara. Lihat Abraham, 25 tahun, udah mati haid. Hamil tuh, Sarah. Amin. Gak ada yang mustahil. Nah justru saya bilang, panggilan yang paling tinggi buat setiap kita adalah jadi hamba Kristus. Buat saya, kalau saya dipercaya menjadi direktur beberapa perusahaan, maksudnya ini semua perusahaan milik Tuhan, itu gak lebih membanggakan daripada saya ngerti status saya sebagai hamba Tuhan. Saya ngerti siapa Tuhan yang saya sembah. Hey, dia gak bisa dibatasi dengan waktu, dengan ruang, dengan segala sesuatu. Gak bisa dibatasi. Kalau kita bilang kita mau tunduk kepada presiden misalnya gitu ya, kita dekat dengan presiden, atau mungkin dengan menteri, semua ada masa jabatannya. Dengan raja sekalipun satu kali akan mangkat. Tapi Tuhan kita Alfa dan Omega. Amin. Amin. Ini waktunya saya pengen mengajak kita semua. Taat adalah sebuah kata kunci yang penting untuk kita mengejar perkenanan Tuhan. Percuma semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini kalau Tuhan gak berkenan. Karena kita akan ketemu Matius 7, 21, 22. Satu kali nanti kita akan berhadapan dengan tahta putih besar. Dan semua orang akan dikumpulkan di situ. Akan dipisahkan kambing dengan domba. Pernah tahu ceritanya ya. Dan kemudian ada orang yang agak kepo, ya kan, baperan. Sok SKSD, sok kenal, sok dekat. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, ingat gak gua? Gitu. Tuhan lihat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Orang ini bilang, Tuhan, saya gak pernah terlambat gereja. Tuhan suruh apa? Saya lakukan, saya kerjakan. Bahkan saya bernubuat, nubuat itu terjadi. Mendoakan orang sakit sembuh. Saya mau bilang, kalau kita lihat kualifikasi daripada orang ini, itu bukan jemaat biasa loh. Itu pelayan Tuhan. Betul ya? Gak gampang loh. Tuhan pakai. Memang bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kita jadi alat itu sudah luar biasa, betul? Ya, orang sakit sembuh. Hal-hal yang luar biasa terjadi melalui siapa? Melalui orang itu, ya kan? Dia bilang, Tuhan ingat enggak? Saya udah buat ini semua persyaratan, semua ini. Kalau mau cek kurikulum vitae saya, Tuhan bisa lihat di situ. Tapi Tuhan bilang begini, aku nggak kenal kamu. Itu udah final, ya kan? Dan kita tahu kan, ada dua tempat dalam kekekalan, kemuliaan kekal atau kebinasan kekal. Saya cuma pengen begini, jangan sampai kita sudah aktif bergereja, oke? It's good. Aktif punya cell group, aktif lakukan semua gini. Tapi kita benar-benar nggak tahu apa yang menjadi special calling Tuhan buat kita masing-masing. Saya fight untuk itu. Dan waktu saya masuk di dalam pengembalaan, saya bilang, not my will, but your will be done. Dan saya masuk itu, mengembalakan itu, dengan banyak sekali struggle. Tapi saya bilang begini, kalau hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik, itu saya gak punya jasa sedikit pun. Itu semua Roh Kudus yang tuntun, yang memberikan hikmat. Amin. Cuman satu saya bilang, jangan taat tapi salah. Banyak orang taat, salah. Saya gak cerita, ada Gedalia, mungkin saudara pernah tahu. Ya cerita kalau saudara baca itu. Wah dia lakukan ini semua, dia pikir Tuhan perintahkan dia lakukan itu. Padahal Tuhan gak perintahkan. Ngeri kan? One day dia dibinasakan. Dia lakukan loh hal-hal yang hebat, spektakuler. Tapi bukan apa yang Tuhan mau. Makanya kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita mau belajar, ya kan, ketaatan yang sejati. Figurnya jelas. Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa kita disebut sebagai Christian, Christ follower. Harus ada cara berpikir Kristus, harus punya sehati dan punya perasaan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia rela mati sampai disalib. Wow, saudara. Kalau kita nggak disalib, keinginan daging kita nggak kita disalib, nggak kita salibkan, maka dia akan menguasai hidup kita.
Dan inilah yang saya bilang, taat itu sesuatu yang memang tidak mudah. Tapi lebih berat lagi kalau kita nggak taat. Bisa ngerti maksudnya? Ya, untuk taat itu tidak mudah. Tetapi jauh lebih tidak mudah lagi kalau kita hidup di luar daripada ketaatan. Sekali lagi saya mau bilang, seberat-beratnya hidup kita di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, jauh lebih berat hidup kita tanpa taat kepada Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena kita akan hadapi semuanya sendiri dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan bilang begini, kamu bersama dengan aku. Siapa yang sanggup berdiri melawan kamu? Amin. Kalian masih muda semua. Saya bilang gini, tatap itu semua. Masa depanmu adalah masa depannya Tuhan. Dan ketahuilah bahwa masa depan yang kita bisa rancangan sehebat apapun, nggak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan rancangan buat kita. Amin. Setia. Amin. Setia, taat tanpa syarat. Jangan pakai logika kita. Ada waktunya kita pakai logika kita harus kita pakai. Tapi ada waktunya benar-benar kita bilang begini, biar kehendakmu yang jadi. Kita cuma jalan. Banyak hal yang kalau saya ceritakan itu nggak masuk akal gitu. Tapi saya lihat sendiri, Tuhan gak pernah curang dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Justru saya bilang, kita yang seringkali tinggalkan Tuhan dengan konsep berpikir yang salah. Dengan tujuan yang salah, motivasi yang salah dan sebagainya. Hari ini kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di momen Pentakost ini, kita benar-benar minta Roh Kudus. Mari kita bangun ya hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. It's good. Tapi sekali lagi saya bilang, kita adalah hamba yang harus melakukan perintah Tuhan kita. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Itu aja. Amin. Ya. Semua saya tahu rajin, wah gini. Sekali lagi saya bilang, jadilah hamba yang baik dan setia. Tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab dia. Dan kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kalau boleh izinkan saya ajak kita untuk berdoa. Pemain musik boleh kembali. Haleluya. Mari kita